Shalom Shalom, Happy Sunday, selamat hari Minggu, 11 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah. Boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini, Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Chosen, bagian yang kelima. Umat pilihan, yang terpilih, yang dipilih, bagian yang kelima. Mari bergegas kita membuka ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Yesaya 43, 10 dan 11, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Supaya kamu tahu, yada, dan percaya kepadaku dan mengerti. Tahu, percaya, mengerti, bahwa aku adalah Dia. Bahwa aku adalah aku. Umat Tuhan, YHWH, Yahweh, itu sebetulnya tidak mengandung huruf hidup, ya. Jadi YHWH. Tapi untuk memudahkannya kita menyebutnya Yahweh. Jadi beda dengan Yehovah, dengan Yahweh, itu pun berbeda sesungguhnya. YHWH itu artinya adalah I am. Aku adalah. Dan hanya dalam kitab suci kita, itu tertera banyak, I am, who I am. Aku adalah aku. Aku adalah Dia. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah pencipta langit dan bumi. Aku adalah Allah penyembuh. Jadi umat Tuhan ini penting dan kuat sekali. Ya, bahwa hanya Beliaulah yang boleh dengan kuat, aku adalah. Jadi umat Tuhan, untuk belajar mengerti bahwa kita ini pilihan, kita ini ya umat yang terpilih, kita ini saksi Kristus, kita ini hamba yang dipanggil oleh Tuhan. Supaya apa? Yang pertama tahu, mengenal intim. Jadi di dalam kingdom, di dalam Injil kerajaan, filosofi mengenai kita ini bukan budak. Karena budak tidak dibutuhkan yada atau mengerti atau tahu, ya. Jadi itu adalah jenis hubungan yang lebih ke sahabat, bapak anak, paling tinggi sepasang kekasih. Nah, ketika saya memikirkan 3 ornamen ini sebagai satu step bertahap ya, supaya kamu tahu dan percaya dan mengerti, sebagai satu demi satu step bertahap. Tiba-tiba saya sadar, kata yang dipakai sebagai penghubung itu adalah dan, bukan lalu. Ya. And itu menunjukkan kesetaraan, not then.
Ya, after you know me, then you will know. No, not like that. Berarti 3 hal tersebut sama pentingnya sebagai fondasi pertumbuhan iman Kristen. Jadi, tahu, percaya, mengerti. Itu berjalan bersama-sama. Jangan dibuat step by step, no. Percaya itu mendatangkan rasa aman umat Tuhan. Ya, shalom itu datang karena kamu percaya. Ya, bahwa nothing will harm you. Percaya, aman, to build up or support, to foster as a parent or nurse. Jadi umat Tuhan, kata percaya ini membuat kita setelah tahu, kita masuk ke fase yang lebih lagi. Dan di area percaya ini, pengetahuan berkurang kadarnya. Ya, karena pengetahuan bersifat ilmu pasti 1 tambah 1 2. Nah, manusia hidup butuh iman. Kenapa? Karena kita hanya bisa hadapi yang hari ini. Kita bisa belajar dari kemarin. Tapi hari esok kita tidak tahu apa-apa umat Allah. Jadi saya kalau ditanya orang, ya, pastor, papaku pasti masuk surga kan? Saya belum bisa jawab. Karena belum apa-apa. Gitu loh. Biasanya yang bertanya seperti itu melihat karena papahnya atau orang dicintainya itu Kristen tapi ugal-ugalan ya. Jadi dia saking sayangnya dia ingin legacy. Sebetulnya ada orang bilang, kalau ada yang bilang seperti itu dengan ringan supaya senang hatinya, iyain aja, kenapa sih? Saya gak bisa umat Tuhan. Gak bisa seenak itu iyain dong. Perkara sorga itu bukan keputusan mulut kita apalagi asal-asalan. Kalau saya bilang, iya masuk surga. Tapi kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh, dia masih hidup seperti itu, gak mungkin masuk surga. Tapi kalau saya bilang, gak mungkin masuk surga. Tapi nanti kalau di tengah jalan dia bertobat, dijamah Roh Kudus. Ya. Nah maka biasanya saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya sih dia masuk surga kalau dia dijamah Tuhan. Kan aman. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh lahir baru, aman. Jadi saya nggak mau cuman telanjang bulat ya atau tidak. Ya, dari mana saya mengerti bahwa besok ada harapan, bahwa anak saya yang tunarungu itu punya masa depan. Percaya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan. Ya. Ku yakin Tuhan sertaku. Dari mana percaya ini? Karena aku belajar mengenal Dia. Nah umat Tuhan, setelah kita percaya baru bisa masuk ranah mengerti. Being, understanding. Bisa memahami, bisa mengerti kenapa Tuhan perintahkan ini, kenapa Tuhan suruh yang itu, kenapa Tuhan gak boleh yang ini, baru bisa paham. Ya, orang kalau sudah gak percaya, susah diajak bicara. Orang kalau tidak tahu, hati ke hati, sulit. Salah paham, kerjasama juga tidak enak. Saya baru mengerti bahwa banyak perusahaan itu membayar mahal untuk team building ya. Untuk dikirim para pekerjanya, dilatih supaya bisa bekerja sama. Saya kemarin berjumpa dengan sahabat saya, Mr. Raymond Tizen, dan beliau berkata, saya harus menjalani train di Belanda dan saya harus ada di sana mengenai kerjasama. Wow, kalau saya sih paham, ya, brother saya itu sebetulnya tidak perlu untuk train lagi karena dia sangat bagus dalam bekerja sama. Tapi saya ternyata, orang-orang ini harus di-train,
Harus dilatih supaya bisa bekerja sama umat Tuhan. Jadi umat Allah, kalau kamu tidak tahu, kamu susah percaya, kamu pasti tidak bisa memahami. Kalau sulit memahami isi hati, sulit sekali bekerja sama. Kitab Daniel juga Amsal mengatakan bahwa pengertian berasal dari Tuhan. Pengertian berasal dari Tuhan. Saya tutup demikian. Umat Allah yang mendengarkan Grace Words ini, pengertian adalah anugerah, saya ulang. Ya, pengertian adalah anugerah. Saint Agustinus berkata bahwa kerinduannya adalah beroleh pengertian mengenai Allah dan jiwa manusia. Inilah kemenangan beliau terhadap filsuf besar yakni Sokrates yang hanya sampai pada pengertian jiwa manusia. Tanpa muara, tanpa sumber mata air. Perhatikan, tanpa sumber mata air, sekalipun ada sungai, cepat lambat pasti kering dan tidak berguna. Di depan rumah saya itu ada jalur sungai. Dikatakan dulu pernah besar jadi sungai yang indah, jadi banyak berkat karena banyak ikannya. Sekarang sedikit sekali, hanya biawak yang tinggal di sana karena masih melembab, ya. Airnya itu hanya 1 mata kaki pun tidak ada, cukup untuk becek tapi tidak cukup untuk ikan besar. Jadi, jika saudara beroleh pengertian, jaga, bersyukur. Jangan biarkan tipu muslihat iblis mengecoh, menipu saudara. Ya, Pak, saya ini datang tidak pernah terlambat. Kok orang itu seenaknya datang terlambat? Kamu yang betul. Ya, orang yang seenaknya itu buat saya adalah seenaknya bisa datang tidak terlambat. Orang yang selalu datang terlambat tuh gak seenaknya. Dia diikat sesuatu yang tidak kelihatan. Sehingga dia harus telat selalu. Oh iya umat Tuhan. Jangan salah lihat. Pak, itu kok bicara seenaknya. Saya gak bisa bicara seperti itu dengan orang tua. Kamu yang betul. Kamu dapat pengertian. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jadi jangan iri sama, Pak, saya ini udah takut sama Tuhan. Persepuluhan, persembahan syukur. Ya, tapi kok itu orang enak sekali. Kerja caranya seperti itu, gak persepuluhan, suka ambil punya orang lain. Jangan bilang enak. Perhatikan, kalau engkau yang punya pengertian itu anugerah. Jangan iri sama yang bebal, yang bodoh. Saya akan lanjutkan 2 hari ke depan. Sekali lagi Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.